Kasus korupsi kuota haji terus menjadi sorotan. KPK menegaskan akan mengumumkan penetapan tersangka secara terbuka kepada publik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama terus berjalan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama terus berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang, mobil, dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selamat datang dan selamat bergabung di channel yang tidak ada openingnya dan tidak ada intronya, tapi langsung membahas ke intinya. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas kasus yang paling favorit di Indonesia. Lo tahu kasus paling favorit di Indonesia? Apa tuh kasus favorit di Indonesia? Kasus paling favorit di Indonesia, apalagi kalau bukan kasus korupsi. Dan gue sangat setuju kalau kasus korupsi ini kasus paling favorit di Indonesia. Kenapa? Karena di setiap tahunnya, setiap bulannya, atau bahkan setiap minggunya itu pasti ada aja kasus korupsi ini. Nah, kita akan membahas kasus korupsi ini. Ini kasus yang, aduh gimana ya, kayaknya iblis juga sungkem nih kalau memang bener-bener ada gitu kasus ini. Di kasus korupsi kuota haji. Nah, Lam, kasus korupsi haji ini gimana nih, Lam, kronologinya? Lu tahu nggak, Lam? Dari sumber yang gue baca nih, jadi kronologi awalnya itu kan waktu presiden kita waktu itu kan Joko Widodo bertemu dengan PM Arab Saudi, itu pertemuan bilateral lah dengan negara-negara Teluk. Jadi salah satu poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu meminta kuota tambahan nih, kuota haji tambahan kepada PM Arab Saudi. Nah, kebetulan PM Arab Saudi merespon dengan baik ya, karena mungkin tahu juga lah kondisi umat muslim di Indonesia itu banyak banget. Jadi kalau nggak ditambahin, kasihan yang ngantri, terutama yang kuotanya itu jalur reguler. Jadi yang jalur reguler itu harus mengantri 10 bahkan sampai 30 tahun loh. Iya bener sih, kalau reguler emang begitu ya. Iya. Nah, jadi disetujui, setelah disetujui, dibalik semua itu ada yang memanfaatkan ini. Oh, Ini itu gimana itu, Lam? Ini kan yang mengelola kuota haji, perjalanan haji itu kan yang Kementerian Agama yang mengelola. Tapi ada SK ya, surat keputusan dari Kementerian Agama yang mana di dalam SK itu terdapat pembagian kuota haji yang kontroversial nih. Kan di dalam SK itu yang ditandatangani oleh Menteri Agama si Bapak Yakut ini, pembagian kuota haji itu yang 20.000 tadi itu dibagi 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk khusus, atau 50%. Sedangkan itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Nah, di dalam undang-undang itu, jadi pembagian kuota haji itu seharusnya 92% untuk reguler, 8% untuk khusus. 8% khusus itu maksudnya tuh VIP ya, Lam? Ya, bisa dibilang yang punya uang banyak lah. Oh iya. Nah, jadi SK ini, SK surat keputusan Kementerian Agama ini jadi alat bukti untuk dugaan kasus korupsi ini. Nah, kalian juga harus tahu nih, yang pertama kali mengangkat kasus ini adalah DPR. Jadi DPR itu sempat bikin ini pansus ya, pasukan khusus untuk menyelidiki kasus ini. Tapi pansus yang dibentuk oleh DPR ini tidak menemukan hasil yang memuaskan. Makanya akhirnya dibawa ke publik dan dibawa ke penegak hukum. Nah, makanya pada bulan Juni KPK mulai bergerak nih, mulai mengusut juga kasus ini. Makanya sampai sekarang ya ini masih didalami oleh KPK. Menurut lu, Lam, ini kan kasus korupsi haji ini lumayan besar ya. Nah, kira-kira siapa aja tuh yang terseret, Lam? Nah, kebetulan yang dari sumber yang gue baca nih, banyak yang terseret. Yang terduga kuat nih. Iya.
ini Menteri Agama, mantan Menteri Agama maksudnya. Oh iya. Siapa? Yakut. Yakut ya. Yakut Yakut Holil ya. itu. Terus ada yang kedua itu Ishaf Abidal Aziz, mantan staf khusus di Kementerian Agama. Yang ketiga Fuad Hasan Masyhur, bos travel Maktur Travel. Dan yang keempat oknum dari Kementerian Agama, pegawai Kemenak yang tak disebutkan namanya spesifik. Nah, yang kelima Ibnu Mas'ud, pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Nah, yang terakhir ini pemuka agama. Pemuka agama itu siapa lah pemuka agama yang masyarakat juga ini udah populer lah di kalangan masyarakat dan bahkan banyak itu yang mencintai. Sempat terseret. Iya, sempat terseret dan bahkan ada yang menggiring opini bahwa dia juga ikutlah bahasa yang enaknya itu jadi banyak yang saksi. Jadi tersangka lah. Jadi tersangka. Banyak yang ngefitnah dia bahwa gue jadi penasaran itu siapa ya Lam ya? Itu orangnya itu adalah, nantilah kita bahas ya di bagian belakang. Boleh. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu nih. Yang pertama itu mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Jadi Yakut Holil ini pada 7 Agustus 2025 KPK memanggil dan memeriksa Yakut terkait penentuan kuota tambahan haji. Ia juga termasuk dalam daftar orang yang dilarang berpergian ke luar negeri. Yang kedua Ishaf Abidal Aziz, mantan staf khusus di Kementerian Agama. Salah satu orang yang dicekal berpergian ke luar negeri dalam rangka penyelidikan. Diduga punya peran manajemen atau pengaturan di internal Kementerian Agama terkait kasus ini. Yang ketiga, Fuad Hasan Masyhur, bos travel Maktur Travel, dicekal berpergian ke luar negeri, termasuk dalam pihak yang diperhatikan KPK sebagai pihak travel yang mendapatkan kuota khusus tambahan. Yang keempat, oknum dari Kementerian Agama, pegawai Kemenak yang tidak disebutkan namanya, diduga menawarkan kuota khusus dan meminta uang percepatan, menerima setoran dari travel atau pihak yang menginginkan kuota khusus. Nah, yang kelima ini pemuka agama, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Jadi banyak yang memfitnah dia bahwa dia juga tersangka, padahal kan memang waktu itu kan sempat dipanggil oleh KPK. Jadi masyarakat itu langsung menggiring opini atau bahkan ada yang memfitnah dia. Wah, Ustadz ini juga akhirnya kebuka keburukannya. Iya, gue lihat dari TikTok itu seliweran, kata gue. Ini yang bener aja kata gue, Ustadz Khalid Basalamah jadi tersangka. Berarti lo termasuk warga TikTok? Nih bener juga. agak punya pikiran negatif juga ke Khalid. Iya, banyak yang banyak lah komenan itu pada bilang terbuka juga nih keburukan Ustadz ini. Tapi gimana nih hasilnya? Padahal faktanya tidak sama sekali. Jadi Ustadz Khalid ini ya kebanyakan dipotong-potong sih videonya ya. Iya sih, beritanya itu nggak selesai, makanya harus kita telusuri dulu baru kita komen. Tapi Ustadz Khalid Basalamah ini udah buka suara belum tentang? Sudah. Jadi faktanya itu dia itu dipanggil dijadikan saksi ahli. Dan dia juga sempat ngomong bahwa dia itu korban. Ada kok di podcastnya Kasih Solusi, dia udah klarifikasi bahwa dia itu korban oknum-oknum yang memainkan kuota haji ini. Jadi bukan ya teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah ini kita tahu sendirilah. Dia itu orang baik, orang soleh, ya pasti tahu lah mana halal, mana haram. Dia itu ulama, makanya tidak mungkin ya. Sempet sih gue juga mikir, gak mungkin Ustadz ini, karena kita tahu sendiri betapa tegasnya dia saat ceramah kan. Iya benar. Gak mungkin. Nah, yang terakhir ini Ibnu Mas'ud, pemilik PT Muhibah Mulia Wisata, terlibat dalam tawaran kuota khusus kepada Khalid Basalamah dan jemaahnya. Disebut sebagai pihak yang mengakomodasi perpindahan dari Foroda ke kuota khusus. Khalid Basalamah menyebut
bahwa Ibnu Mas'ud menawarkan penggunaan visa kuota khusus resmi. Beliau bertindak lewat agen perjalanan, yaitu PT Muhibah. Disebut dalam beberapa laporan sebagai pihak pengelola kuota khusus yang kemudian mendapat laporannya. Oh, jadi itu Khalid Basalamah bisa bisa apa? Bisa jadi tersangka itu gara-gara oknum Ibnu Mas'ud ini ya? Iya, sebenarnya ya bukan tersangka sih, apa ya? Korban lah dia. Korban, iya bener. Bukan tersangka ya. Dia itu korban, dan ini masih dalam penyelidikan. Semuanya masih dalam penyelidikan Iya, KPK. jadi kita netizen pada bertanya-tanya, ini apa benar Khalid Basalamah berkoalisi ini korupsi? Tapi kan nggak mungkin, nggak bisa. Bisa kalian tonton lah nanti setelah kita video ini selesai, kalian tontonlah podcast Kasih Solusi, bahwa Ustadz Khalid Basalamah sudah klarifikasi bahwa dia itu korban, sudah dijelaskan detail. Oh, Dan KPK juga tidak apa namanya ya, jadi KPK itu menyebut Khalid Basalamah itu hanya diminta jadikan saksi ahli. Dia kan punya punya travel yang nama travelnya itu Uhud Tour, travel haji. Dia juga pemilik travel tersebut, jadi sudah termasuk dijadikan saksi ahli oleh KPK. Tapi kan kasus korupsi haji ini kan udah positif duit semua itu kan. Betul, ya pastilah itu yang namanya. Soalnya yang reguler aja, reguler itu masuknya menengah ke bawah kan ya Lam. Betul. Ya seperti kita lah, kalau untuk nabung untuk haji itu bisa bertahun-tahun, bahkan kalau saya mungkin nggak tahu kumpulin duit segitu. Buat nikah aja susah ya. Nikah aja susah ya. Apalagi buat haji. Nah, kira-kira Lam, kerugiannya ini berapa totalnya, kerugian untuk negara, dan apa aja sih aset yang udah disita oleh negara ini? Nah, jadi kerugiannya itu KPK baru menaksirkan, jadi ini belum final ya. Oh iya. Kerugian yang ditanggung oleh pemerintah itu baru kisaran 1,3 miliar, belum final itu. Nah, aset apa aja sih yang sudah disita? Ada mobil, ada 2 rumah yang harganya itu lumayan loh itu. Dan uang uang asing juga udah banyak yang disita. Jadi uangnya itu udah banyak yang dibeliin mobil, dibeliin motor oleh para terduga korupsi ini. Berarti masyarakat ini, warga Indonesia ini kepercayaannya mulai menurun ya? Betul bro, pastilah itu mah. Jadi akibat dari kasus korupsi ini tuh banyak banget bro. Terutama ya, banyak jemaah haji terkhusus yang reguler itu gagal berangkat. Bahkan jumlahnya tidak sedikit. Berapa itu? Jumlahnya itu 8.400 kurang lebih yang gagal berangkat haji pada tahun 2024 gara kasus ini. Itu tuh orang itu tuh 8.400 tuh ya? Itu udah ngantri lama loh itu. Berapa tahun tuh? Udah kurang lebih 14 tahun ya. Luar biasa. Gara-gara kasus ini batal lagi. Iya, itu kalau kita nikah sampai punya anak itu, anak kita udah SMP itu 14 tahun. Makanya betapa kecewanya gitu, sudah nunggu lama. Oke lah kalau nggak dikorupsi, ya mungkin kayak COVID waktu itu, ya mungkin kesalnya agak ya ini musibah. Tapi kalau korupsi ini bro, aduh, mau ngehajar yang korupsinya nggak mungkin ya. Jadi pokoknya dihukum mati nggak boleh. Itulah susahnya negara kita ini. Padahal negara kita ini populasi muslimnya salah satu yang terbesar di dunia bro. Tapi kasus korupsi ini nggak selesai-selesai, nggak habis-habis. Makanya iblis juga sungkem mungkin sama orang-orang yang korupsi ini bro. Ini apalagi di Kementerian Agama loh. Sekelas Kementerian Agama aja korupsi, bagaimana yang lainnya? Dan menurut gua sih masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap. Tapi gua ini masih nungguin banget sih final kasus korupsi haji ini. Gue pengen tahu berapa tahun sih hukuman penjara untuk oknum-oknum soalnya kan korupsi ini. Beberapa kasus korupsi yang lain yang sebelum-sebelum ini juga kan
ya hukumnya banyak dipotong. Cara Iya. berkelakuan baik. Iya, Katanya itu kan. nggak masuk akal ya. Korupsi berkelakuan baik itu di mana baiknya? Makanya susah maju negara ini. Coba kalau undang-undangnya dirubah, terus hukuman buat korupsi itu kayak di Arab Saudi itu dipotong tangannya atau langsung dipenggal, wah pasti cepat majunya negaranya. Pasti nggak ada deh yang korupsi-korupsi. Pada takut ya. Iya.